Oh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan. Belum lama ini kita bahas A-series dari Oppo yang di kisaran 2 jutaan. Dan sekarang kita akan bahas A-series di kisaran 3 jutaan. Mau tahu seperti apa produknya? Kita lihat bumper berikut dulu. Oke teman-teman, kita akan bahas A-series yang harganya itu di kisaran 3 jutaan, yaitu adalah Oppo A74. Dan kabarnya Oppo A74 ini ada 2 varian. Maksudnya gimana? Iya, ada 2 varian, bukan varian warna. Bener-bener 2 varian, yaitu ada yang 4G dan juga 5G. Loh, kok bisa? Iya, karena kabarnya memang A74 ini tersedia 2 varian tersebut, baik yang satu 4G-nya itu dijual secara offline dan yang 5G-nya itu dijual secara online. Jadi belum lama ini itu saya perhatikan pada saat itu kita pernah bahas Oppo A53 di tahun 2020. Itu kan dijual secara offline. Jadi memang kabarnya Oppo itu sengaja menyediakan 2 produk seperti itu. Jadi ada produk yang hampir mirip atau serupa, tapi kedua-duanya tidak disediakan di market yang sama. Jadi contoh seperti ini, Oppo A53 pada saat itu disediakan di online, atau maksud saya di offline. Jadi kalau kita cari Oppo A53, kita datang ke tokonya langsung, ya kan, itu tersedia. Tapi kalau kita cari Oppo A52, itu kalau kita sengaja cari di toko-toko langsung, itu tidak tersedia. Dan itu hanya tersedia di online store-nya. Begitupun juga dengan A74 ini. Jadi A74 4G itu tersedia di offline atau di toko-toko, tapi kalau kalian cari yang 5G, maka kalian akan sulit menemukan karena hanya tersedia di toko online store oppo.indonesia. Jadi yang akan kita bahas sekarang yaitu adalah Oppo A74 versi 4G-nya. Oke, sekarang kita lihat di bagian bawah handphone terlebih dahulu. Jadi di sini ada lubang untuk speaker, kemudian ada port USB-nya, dia menggunakan yang Type-C, lalu ada untuk mikrofon dan juga lubang untuk jack earphone. Kemudian kita pindah ke bagian sisi sebelah kanan dari handphone. Ini ada tombol untuk volume dan juga di sini ada slot SIM card ejector, dan SIM cardnya ini dia tersedia 3 slot kartu. Kemudian kita pindah ke bagian sisi atas. Ya, di bagian sisi atasnya ini sebetulnya ini polos, tidak ada bagian apapun ya, paling agak ke bagian depannya ini. Nah ini nih sebentar ya, di bagian depannya ini dia ada lubang untuk speaker lagi. Kemudian kita pindah ke bagian sisi sebelah kiri handphone, ini lubang untuk tombol powernya. Ya, ini tombol power dan kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakang yang menurut saya lagi-lagi sebetulnya bagus dan keren sih sebenarnya. Cuman memang sekali lagi saya perlu menyampaikan ya, bahwa memang saya lebih suka sih bahan belakang itu, apalagi kalau warna hitam begini tuh bagusnya dia dengan finishing matte. Kenapa sekali lagi saya bilang? Karena kalau matte itu sidik jari kita tuh nggak mudah menempel. Dan sekarang kita lihat ini kayak banyak bekas sidik jari kan ya, karena memang bekas sidik jari saya ini mudah menempel kalau di bahan hitam yang berwarna ataupun finishing glossy seperti ini. Jadi, tapi sebetulnya masih terbilang lumayan keren lah kalau untuk orang yang ngelihatnya gitu. Cuman kita yang punyanya ya memang harus rajin-rajin ngebersihin aja sih seperti itu. Kemudian di bagian kamera dia menggunakan AI triple camera ya, di sini ada tulisan AI triple camera. Jadi memang dia tersedia 48 megapiksel untuk kamera utama dan masing-masing 2 megapiksel untuk depth sensor dan juga lensa makro. Kemudian di sini ada flashnya atau lampu flashnya dengan housing kamera seperti ini, jadi nggak dipisah-pisah seperti itu. Dan menurut saya ini cukup menarik sih untuk di bagian housing kameranya. Lalu kita pindah ke bagian depannya. Nah, di bagian depan ini adalah mereka menggunakan desain layarnya itu adalah single punch hole atau layar satu lubang, dan bisa dibilang ini cukup modern karena sekarang rata-rata seperti ini. Jadi ya kalau masih ada yang water drop itu bisa dibilang cukup agak ketinggalan sih seperti itu. Tapi setidaknya layar water drop pun kan sebetulnya peningkatan atau inovasi dari ya sebelumnya kan kita kalau ada kamera depan tuh kepotong dulu bagian depan baru ada ditaruh kamera. Kurang lebih seperti itu. Dan ukuran layar dari Oppo A74 sendiri ini dia menggunakan ukuran layar 6,43 inch. Jadi sudah cukup luas, dengan jenis layar yang mereka gunakan adalah layar AMOLED. Jadi otomatis kalau kita menggunakan di bawah terik sinar matahari atau di outdoor, intinya ya
masih aman-aman aja deh, atau layarnya itu cukup terang. Kemudian untuk kecerahan layarnya sendiri dia 800 nit. Kemudian untuk rasio antara layar dengan bodi itu dia 90,8%. Kemudian untuk PPI-nya sendiri dia 409 ppi, dan untuk resolusinya dia bisa mencapai dengan Full HD+. Lalu untuk di bagian kamera depannya sendiri dia menggunakan kamera 16 megapiksel sebagai kamera selfie-nya. Oke, di bagian sini kita yang mau kita cari adalah sistem operasi ataupun software apa sih yang mereka gunakan, yaitu jadi Oppo A74 ini berbeda dengan A54 yang A series dari Oppo yang harganya itu 2 jutaan. Karena ini 3 jutaan, jadi mereka sudah memberikan untuk Android-nya sendiri dia sudah Android 11 dengan versi ColorOS-nya pun sudah ColorOS 11. Kemudian untuk kapasitas dari RAM dan ROM-nya sendiri dia menggunakan RAM 68 GB dan juga ROM-nya itu 128 GB. Jadi otomatis sebetulnya untuk menggunakan atau menjalankan game yang cukup berat saya rasa masih aman ya, seperti PUBG ataupun Mobile Legends, kecuali dengan RAM 4 GB mungkin itu seperti PUBG mungkin agak cukup berat. Tapi setidaknya A74 ini dia dengan RAM 6 GB ini otomatis lebih kompatibel lah untuk menjalankan aplikasi ataupun game berat. Kemudian prosesor yang mereka gunakan yaitu adalah Qualcomm Snapdragon seri 662, dan juga mereka punya sistem pengecasan ya. Sistem pengecasannya itu mereka 33 watt flash charging. Otomatis kayak kita tuh cuma butuh waktu 30 menit buat mengisi 56%, karena kapasitas baterainya sendiri si Oppo A74 ini berkapasitas 5000 mAh yang menurut saya cukup jumbo dan bisa dibilang kayak jadi syarat khusus deh buat handphone di kisaran 3 jutaan. Karena memang dibandingkan dengan kompetitor ataupun dibandingkan dengan pesaingnya dia yang lain, rata-rata memang baterai 5000 ini udah kayak jadi apa ya, resep khusus deh yang harus ada seperti itu. Oke, kemudian mungkin tadi kita agak kelewat sedikit ya. Ini dari awal pertama kali saya pegang cukup ringan dan juga cukup tipis, karena kabarnya untuk bobotnya ini dia hanya 175 gram dan untuk ketebalannya ini hanya 7,95 mm. Jadi relatif tipis lah jika dibandingkan dengan handphone 3 jutaan yang lainnya. Dan kurang lebih seperti itu sih pembahasan ataupun yang bisa kita lihat dari Oppo A74 ini. Oke, itu tadi kita bisa lihat di bagian desain dan juga beberapa isian dari si Oppo A74. Oke, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan, tapi kita buat langsung aja deh kesimpulan yang membedakan antara yang 5G dengan yang 4G. Karena memang itu yang paling kalian tunggu, betul? Oke, yang membedakan A74 4G dengan 5G yang pertama adalah di bagian sistem on chip atau dari bagian CPU-nya. Jadi kalau A74 ini kan dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 662 yang 4G, kemudian yang 5G-nya dia menggunakan Qualcomm Snapdragon SoC atau sistem on chip yang 480. Jadi bisa dibilang itu merupakan 5G yang kategorinya paling ekonomis lah seperti itu. Yang kedua adalah yang membedakan yaitu adalah dari layarnya sendiri. Jadi kalau yang 4G ini dia menggunakan frame rate-nya itu 60 Hz dan jenis yang layar digunakan adalah AMOLED. Jadi sebetulnya dari sisi layar ini kalau kualitas layarnya lebih bagus ini. Tapi yang 5G-nya untuk frame rate-nya justru dia lebih tinggi 90 Hz dan jenis layarnya dia menggunakan IPS. Sepertinya mungkin untuk menekan agar harga tidak terlalu tinggi, jadi biar identitas si A74 5G ini handphone 5G yang paling ekonomis tuh tetap melekat gitu, nggak terlalu mahal, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian yang membedakan apalagi yaitu adalah dari sistem pengecasannya. Kalau yang A74 4G ini dia 33 watt, kalau yang 5G dia 18 watt. Jadi otomatis ini jauh lebih cepat sebetulnya. Lalu apalagi yang membedakan yaitu adalah di bagian kamera belakang. Nah, kalau yang A74 4G ini kan dia menggunakan 3 kamera, 48 sebagai kamera utama dan masing-masing 2 megapiksel untuk depth sensor dan juga makro. Tapi kalau yang 4G-nya, maksud saya yang 5G-nya itu dia menggunakan 4 kamera, 48 kamera utama, 8 megapiksel untuk wide angle dan masing-masing 2 megapiksel untuk
depth sensor dan juga makro. Kemudian apalagi yang membedakan? Kurang lebih seperti itu, cuman dari dimensinya aja sih yang terakhir. Tapi kalau dimensinya sih kayak ketebalan dan juga bobot nggak terlalu beda jauh. Yang pasti lebih enteng dan lebih tipis yang A74 4G dibandingkan dengan A74 5G. Dan harganya terakhir, harganya cuman beda 300.000. Jadi kalau ini dibanderol seharga 3,5 juta, kalau yang 5G-nya itu 3,8 juta. Wow, bisa dibilang bener-bener ekonomis. Ya nggak salah sih Oppo bikin stempel atau apa ya, ibaratnya memberikan identitas bahwa A74 5G itu adalah handphone 5G pertama yang paling ekonomis. Kabarnya sih seperti itu. Nah, buat kalian yang pengen bener-bener A74 4G ini, bisa langsung aja datang ke toko 318 yang ada di ITC Roximas. Kalian bisa langsung naik aja ke lantai 1. Di sana ada toko 318 menyediakan semua berbagai brand smartphone dan juga berbagai promo pembayaran menarik lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.